Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnawati, NIM 571. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai materi pembelajaran IPA SD klasifikasi tumbuhan. Adapun subtema morfologi tumbuhan, anatomi tumbuhan, taksonomi tumbuhan. Alat dan bahan. Alat 1. Kertas A4, 2 pensil, 3 penghapus, 4 mistar, 5 buku tentang taksonomi, 6 pisau. Bahan 1. Tumbuhan padi, lengkap akar, batang, daun, dan buah. 2. 1 buah, batang, daun, dan buah dari tumbuhan jambu. 3. 1 buah contoh daun dari bunga sepatu. 4. 1 buah contoh biji dan daun dari tanaman melinjo. Hasil pengamatan. Tanaman padi. Bagian tanaman padi pada akar. Bagian morfologi pada akar tanaman padi, yaitu tanaman padi memiliki akar primer yang tumbuh saat benih padi berkecambah. Tanaman padi juga memiliki akar takjuk yang tumbuh pada ruas batang rendah. Jika kadar oksigen dalam tanah rendah, maka akar takjuk akan lebih berkembang di kedalaman yang dangkal atau di dekat permukaan tanah. Adapun bagian anatomi. Anatomi akar pada padi yaitu epidermis, cortex, priscales, teres, inti, phloem, xilem, rambut akar. Bagian kedua yaitu daun. Bagian morfologi pada daun padi, yaitu daun padi sejajar dan berbentuk memanjang seperti pita. Ciri khas daun padi yaitu adanya sisik dan telinga daun. Adapun anatomi daun dari padi yaitu rongga udara, xilem, phloem, kutikula, epidermis atas, sklerkim, selubuk sel, parenkim, epidermis bawah. Batang pada tanaman padi memiliki ruas dan buku. Ruas paling pendek yaitu paling dekat dengan tanah. Semakin ke atas maka ruas akan semakin panjang dan panjangnya melebihi ruas yang di bawahnya. Adapun anatomi dari batang padi yaitu phloem, xilem, epidermis, jaringan dasar, ikatan pembuluh. Selanjutnya ada buah atau biji. Buah berwarna putih atau sering disebut beras. Jenis keping tunggal. Memiliki lapisan yang disebut sekam. Adapun anatomi pada buah atau biji tanaman padi. Seperti gambar yang tertera, buah padi atau gabah orang sering menyebutnya, ada bagian-bagian anatomi sebagai berikut. Rhizopsis, plant, lem, rektile, lem mandul, tangkai bawah. Selanjutnya tumbuhan bunga atau kembang sepatu. Bagian tanaman, ada daun. Bagian morfologi pada daun
Kembang sepatu yaitu daun dari tanaman bunga seperti ini termasuk pada daun yang tunggal dan bertepi yang tidak merata serta pangkal ujung yang meruncung dengan pangkal yang tumpul. Warna daunnya ini sangat sama seperti jenis tanaman pada umumnya, di mana daun ini memiliki mmm, warna daunnya yaitu hijau muda dan hijau tua. Adapun batang dari bunga sepatu. Bagian morfologi, ada batang yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu ini memiliki bentuk yang bulat dan keras serta berkayu dengan diameter yang berkisar 9 cm. Batang yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu ini memiliki warna yang variasi. Jika batangnya masih muda, maka warna dari batang tersebut akan terlihat warna yang ungu. Berbeda dengan batang yang sudah tua, di mana akan memperlihatkan warna batang yang putih kotor. Selanjutnya ada bunga sepatu atau kembang sepatu. Bagian morfologi pada bunga ini yaitu bunga dari tanaman ini memiliki bentuk yang tunggal dan membentuk seperti trompet, di mana ujungnya akan terlihat meruncing. Bunganya terletak di bagian ketiak daun yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu. Bunga ini berwarna merah muda dan permukaan pada bagian ini halus. Adapun bagian anatomi pada bunga sepatu atau kembang sepatu ini, yaitu ada mahkota. Ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak bunga, biji bunga. Selanjutnya pada tumbuhan jambu. Bagian tanaman pada jambu yaitu akar. Bagian morfologinya, akar dari tanaman jambu biji. Tanaman ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Pada umumnya, morfologi akar dari tanaman jambu biji ini memiliki warna yang coklat muda sampai tua. Akar dari jambu biji ini memiliki manfaat yang bisa menopang tanaman sehingga bisa menjadi lebih kuat. Adapun daun dari jambu biji. Bagian morfologi dari daun jambu biji ini berwarna hijau. Bagian daun jambu biji yang lebar terdapat pada tengah-tengah dan memiliki bentuk yang corong. Daun dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang dengan daun yang menyirip. Daun jambu biji mempunyai tulang punggung dengan membentang pada pangkal hingga sampai di ujung daun tersebut. Adapun bagian anatomi dari daun jambu biji ini, yaitu rongga udara, xilem, floem, kutikula epidermis atas, sklerenkim, selubuk sel parnikim, stomata, epidermis bawah, sel panjang. Batang pada tanaman jambu biji ini yaitu ada bagian morfologinya. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras
dan memanjang, serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Pembatasan tanaman jambu biji Pembatangan tanaman jambu ini berbentuk bulat. Adapun anatomi dari batang jambu biji ini yaitu korteks, cambium, xilem, phloem, epidermis, empelur. Buah dari jambu biji ini sendiri memiliki bagian morfologi, yaitu pada buah morfologi pada buah jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buah seperti bulat telur dan berwarna hijau yang akan kekuningan. Selanjutnya tanaman melinjo. Bagian tanaman daun pada melinjo yaitu bagian morfologinya, daun dari tanaman ini merupakan daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata dan tulang daunnya menyirip. Adapun anatomi dari daun melinjo ini yaitu rongga udara, xilem, phloem, kuticula, epidermis atas, sklerokim, selubuk sel, stomata, epidermis bawah, sel panjang. Buah pada melinjo. Bagian morfologi pada buah melinjo ini terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Jadi biji melinjonya itu terbungkus oleh kulit yang berdaging. Kulit luarnya yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh selaput luar yang keras, selaput dalam dan selubung juga oleh tenda bunga yang berdaging. Warna pada biji melinjo ada dua, yaitu warna hijau muda jika belum matang dan warna merah pekat apabila sudah matang. Analisis dan pembahasan. Tanaman padi memiliki struktur bagian-bagian sebagai berikut. Ada akar, daun, batang, biji. Tanaman padi termasuk ke dalam golongan tanaman monokotil atau tanaman yang bijinya berkeping satu. Salah satu ciri umum dari tanaman monokotil adalah tipe akarnya serabut. Tanaman padi memiliki akar primer yang tumbuh saat benih padi berkecambah. Setelah 5-6 hari, maka akan tumbuh akar-akar serabut. Tanaman padi juga memiliki akar takjuk yang tumbuh pada ruas batang terendah. Jika kadar oksigen dalam tanaman rendah, maka akar takjuk akan lebih berkembang di kedalaman yang dangkal. Padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan, mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun pada padi yaitu adanya sisik dan telinga daun. Batang tanaman padi memiliki ruas dan buku. Ruas paling pendek
adalah yang paling dekat dengan tanah. Semakin ke atas, maka ruas akan semakin panjang, dan panjangnya melebihi ruas yang di bawahnya. Batang tanaman padi berbentuk tabung dan lunak. Batang tanaman padi akan mudah patah jika tidak dibantu oleh pelepah daun yang membungkusnya. Buah padi mempunyai lapisan yang disebut sekam. Bentuk buah padi lonjong dengan di ujungnya buah runcing. Nah, tanaman bunga atau kembang sepatu. Daun dari tanaman bunga sepatu ini termasuk pada daun yang tunggal dan bertepi yang tidak merata serta pangkal ujung yang meruncing dengan pangkal yang tumpul. Warnanya ini sama seperti warna pada tumbuhan lainnya. Ada berwarna hijau muda dan tua. Batang yang dimiliki oleh tanaman bunga sepatu ini memiliki bentuk yang bulat dan keras serta berkayu dengan diameter yang berkisaran 9 cm. Tanaman bunga atau kembang sepatu merupakan bunga yang sempurna karena memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti mahkota, kapal sari, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar biji, tangkai bunga, dan tangkai bunga. Tanaman ini memiliki mahkota sekitar 5-20 daun mahkota. Memiliki benang sari yang berjumlah banyak. Tanaman jambu biji. Akar dari tanaman jambu biji bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing, panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Daun jambu biji mempunyai tulang punggung dengan membentang pada pangkal hingga sampai di ujung daun. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji mempunyai ruas yang cukup pendek dan disertai dengan perambangan yang banyak dibagikan batang dari tanaman jambu biji tersebut. Bunga dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Melinjo. Daun dari buah melinjo yaitu daun tunggal yang berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Buah biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Biji melinjo diselimuti oleh seluput luar yang keras. Kesimpulan. Tanaman padi merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki akar serabut, daun yang sejajar, batang tanaman padi berbentuk tabung dan lunak. Batang tanaman padi akan mudah patah jika tidak dibantu oleh pelepah daun yang membungkusnya. Bijinya berkeping satu. Bunga atau kembang sepatu merupakan bunga yang sempurna karena memiliki bagian-bagian yang lengkap seperti mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar biji, tangkai bunga. Tanaman jambu memiliki daun jambu yang oval. Biji mempunyai tulang punggung dengan membentang pada pangkal hingga sampai di ujung daun. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Tanaman melinjo mempunyai daun tunggal yang berbentuk oval yang
terdiri dari tangkai atau, helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daun berhadapan-hadapan, dan tulang daunnya menyirip. Tanaman melinjo merupakan tanaman biji terbuka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.